Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anjel Kusumasari dengan NIM 1905134. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya, makalah yang berjudul tentang tindak pidana asuransi studi kasus prudensial. Dalam praktik, tindak pidana pemalsuan telah menimbulkan kerugian banyak orang ataupun kelompok, bahkan korporasi. Aktor yang melakukan pemalsuan pun mengalami perkembangan tidak saja per orang, bahkan korporasi, melibatkan atau melakukan tindak pidana pemalsuan. Dalam konteks tindak pidana di bidang perasuransian, sejumlah nasabah juga menjadi korban pemalsuan berupa tanda tangan ataupun identitas lainnya yang dilakukan oleh tenaga marketing ataupun agen. Oleh karena itu, pemalsuan yang dicap kali dilakukan oleh marketing atau agen asuransi memberikan keterangan yang tidak lengkap, tidak benar, dan informasi yang tidak sah atau palsu. Kemudian, sehingga merugikan nasabah jika pemalsuan atau keterangan yang tidak benar tersebut melibatkan tenaga marketing atau agen. Apakah operasi dapat diminta pertanggungjawaban pidananya? Pendapat hukum berikut ini menguraikan sebuah kasus hukum yang berkekuatan hukum tetap menghukum orang ataupun marketing asuransi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan tanda tangan. Adapun studi kasusnya yaitu yang pertama, Brian Marlin yang saat ini dinyatakan secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 dan tindak pidana selama 1 tahun penjara sebagaimana divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2021 nomor 2127 garing pidana garing titik B garing 2021 garing PN titik SBY titik. Kedua, berdasarkan putusan tersebut, Brian Marlin adalah suatu agen atau suatu PT yang nama PT-nya yaitu Prusolid Citra Mandiri yang merupakan cabang dari PT Prudensial yang bergerak dalam bidang asuransi. Kemudian Brian Marlin ini bertugas menawarkan produk asuransi dari PT Prudensial kepada nasabah berupa Prolink atau Assurance Account atau PPA, yaitu asuransi kesehatan, jiwa, penyakit kritis, kecelakaan, dan investasi. Kemudian sejak tahun 2019 Prolink Asuransi Account atau PPA yang tadi itu berubah menjadi Prolink generasi baru atau PPB yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan lebih besar untuk nasabah. Dan yang ketiga yaitu pada tahun 2017 Brian Marlin ini menawarkan produk asuransi dari Prudensial yaitu Prolink Asuransi Account atau PP account tadi itu yaitu PPA berupa asuransi kesehatan, jiwa, investasi kepada Ong Xiaon Jong berupa nomor polisi 1234897 jenis RPU Primer Healthcare selama 10 tahun dengan premi 33.500 per bulannya yang membayarkan melalui auto debit melalui rekening BCA atas nama Wang Xiong Jong. Yang keempat yaitu Brian Marlin menawarkan untuk melakukan upgrade
hukum asuransinya kepada Ong Seong Jong, yaitu Prolink Asuransi Account atau PPA tadi, menjadi produk PGB tanpa harus membuka polis baru. Dan yang kelima yaitu Brian Marlin mengisi dan memalsukan tanda tangan yang objek tadi Ong Seong Jong pada formulir penarikan dana dari polis nomor 123488957 yang tertanggal pada 19 dan 23 September 2019. Surat pengajuan asuransi jiwa itu atau SPAJ nomor SPAJ garing proposal 9104061113 dan surat formular mengakhiran manfaat asuransi tambahan yang memberikan manfaat rawat inap atau tindak bedah serta manfaat rawat jalan yang memiliki fasilitas kartu peserta dengan kode formula UV-62 untuk pencabutan manfaat kesehatan yang lama untuk mengganti from kesehatan yang baru. Adapun yang keenam yaitu bahwa pada bulan Oktober 2019 kemarin sudah terbit buku polis nomor 1306040804 atas nama Ong Seong Jong. Jenis polis Prolink generasi baru ini atau PGB, di mana Ong Seong Jong ini tidak pernah mengajukan pembukaan polis baru. Dan yang ketujuh, pada 3 Desember 2019 Brian Marlin ini memberitahukan kepada Ong Seong Jong bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh pembuka polis baru. Dan yang kedelapan, dengan dibukanya polis baru tersebut, Ong Seong Jong membayar 2 polis dengan rincian nama polisnya 123488957 sebesar 3.500.000 dibayar sebanyak 9 bulan, sebesar 31 juta. Kemudian polis tersebut ini baru aja jenisnya PGB baru nomor 13060804 dibayar 8 bulan senilai 24.733.000. Total senilai yang dibayar sanksi Ong Seong Jong ini sebesar 56.233.000 kepada PT Prudential. Dan yang kesembilan, yang terakhir, yaitu alasan Brian Marlin memalsukan tanda tangannya Ong Seong Jong ini adalah agar bisa mendapatkan komisi 30% dari jumlah premi yang disetor oleh Ong Seong Jong selama 2 tahun dari awal pembuka polis hingga akhir polis itu. Adapun dugaan tindak pidananya yaitu dari kasus posisi yang dipaparkan di atas. Pertanyaannya adalah yang diajukan, apakah PT Prudential akan dikenakan pertanggungjawaban tindak pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Brian Marlin ataupun yang kedua yaitu undang-undang dan pasal apakah relevan yang digunakan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana dari PT Prudential ini. Untuk menjawabnya yaitu adalah menggunakan beberapa norma hukum, yaitu yang pertama di pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan, dan yang kedua di pasal 75 Junto ayat 31 pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian. Ini mengatur tentang ancaman pidana bagi orang atau pemegang polis itu yang memberikan informasi tidak benar dan pemalsuan
ataupun menyesatkan kepada pemegang polis. Oleh karena itu, tindak pidana diduga melibatkan korporasi, maka mengaitkan dengan Perma 13/2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Selain itu, karena pelaku yang dilibatkan lebih dari satu, yaitu Brian Marlin dan PT Prudential, maka perlu juga mengaitkan pasal 55 KUHP. Adanya tentang tindak pidana pemalsuan, yaitu menurut untuk diperbincangkan dalam konteks hukum pidana, karena di kalangan ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda terhadap delik ini. Sebagaimana mengatakan bahwa pemalsuan masuk kategori delik material, namun sebagaimana lagi mengatakan sebagai delik formil jika pemalsuan digolongkan sebagai delik material, maka akibat yang dilarangkan harus muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan, dan akibat yang dilarang itu tidak timbul, maka tidak digolongkan sebagai delik. Namun jika golongan sebagai delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu di pasal 242, ya mata uang, uang kertas, uang negara ataupun uang kertas bank, itu di pasal 244 sampai pasal 252. Pemalsuan material, materai, dan cap atau merek itu di pasal 253 sampai 262. Pemalsuan surat yaitu 263 sampai 276. Kalau pemalsuan laporan ataupun pengaduan palsu itu di pasal 220. Dalam tulisan ini, maka pembahasan difokuskan untuk menafsirkan atas pemalsuan surat, terutama di pasal 263 dan 266. Yang kedua, pasal ini menimbulkan tafsir yang beragam di kalangan para ahli hukum pidana. Adapun di pasal 263 dan pasal 266, yaitu berada dalam satu bab tentang pemalsuan dalam surat-surat yang berturut-turut memuat 4 line, semuanya tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Lanjut di pasal 263, yaitu KUHP, barang siapa membuat secara tidak benar atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan ataupun perbuatan hutang, atau yang diperterutukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Dan yang kedua yaitu dengan hukuman serupa juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu ataupun dipalsukan seolah-olah surat ini asli dan tidak palsu, kalau disebut itu mempergunakan pendatangan suatu kerugian. Pertanggungjawaban pidananya yaitu untuk mengetahui pelakunya diminta pertanggungjawaban atau delik yang dilakukannya, maka harus dilihat dari kemampuan jiwa. Doktrin ini secara tidak lengkap tersebut secara actus non facit retrun nisi, yaitu suatu perbuatan
tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat ataupun kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana di samping. Kesalahan dibagi dua, yaitu kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks kasus ini, maka akan ditafsirkan adalah kesengajaan karena pasal 263 KUHP menghendaki adanya unsur kesengajaan atau dengan maksud kesengajaan tidak dirumuskan dalam KUHP, namun ada penjelasan menghendaki atau menginformasi suatu tindakan beserta akibat-akibatnya. Tindak pidana asuransi yaitu pasal 31 ayat 2 tentang junto pasal 75 Undang-Undang Nomor 40/2014, yaitu jika mengacu pada undang-undang ini tentang perasuransian, maka perbuatan yang dilakukan oleh Brian Marlin ini harusnya bisa dikaitkan dengan pasal 31 ayat 2 dan pasal 75. Bahkan, jika mengacu pasal 1, angka 34, korporasi juga bisa melibatkan dalam dugaan tindak pidana, karena dikatakan setiap orang berdasarkan pasal 1 angka 34 tersebut adalah perorangan ataupun korporasi. Dan di pasal 32 ayat 2, yaitu agen asuransi isi dari pasal 32 ayat 2 ini adapun tentang agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu ataupun tidak menyesatkan kepada pemegang polis yang ditanggung. Dan isi pasal 75 yaitu setiap orang dengan sengaja tidak memberikan informasi dan memberikan informasi yang tidak benar ataupun palsu ataupun sesat kepada pemegang polis ini, dan didenda itu kalau didenda itu 5 miliar, kalau dipenjarakan itu paling lama 5 tahun. Dan pasal 1 angka 34 tadi, setiap orang adalah orang, perorangan, atau koperasi dengan mengacu pada undang-undang perasuransian. Maka ada dugaan kuat Brian Marlin ini selain melakukan tindak pidana pemalsuan juga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 junto pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Peraturan Mahkamah Agung atau PREMA di nomor 13/2016 model pertanggungjawaban pidana koperasi dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dan yang kedua sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang ketiga bertindak untuk dan atas nama koperasi, yang keempat di dalam koperasi maupun di luar lingkungan koperasi, dan yang kelima koperasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut melakukan untuk kepentingan korporasinya sendiri, menguntungkan sendiri. Dan yang keenam, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana ini terjadi. Dan yang ketujuh yaitu korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Dan yang kedelapan yaitu korporasi tidak mencegah dampaknya ini biar supaya tidak meluas. Dan yang kesembilan, yang terakhir, yaitu korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku
untuk menghindari terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan mengacu pada Perma 13/2016, maka PT Prudensial bisa diminta pertanggungjawaban pidana jika kasus ini dibawa ke pengadilan. Ada hubungan hukum atau hubungan kerja antara Berlian Marlin ini dengan PT Prudensial ini. Hubungan kerja mandiri menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi PT Prudensial jika penyidik pengembangan penyidikan tentang keterlibatan korporasi PT Prudensial, maka perlu juga melihat struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Prudensial yang akan mewakili PT Prudensial adalah direksi, bukan Dewan Komisaris, karena direksilah yang menjadi operasional ataupun manajerial PT Prudensial nantinya. Untuk ke depan dan kepentingan pemeriksaan maka diwakilkan oleh presiden direkturnya ataupun direktur dari kepala PT Prudensial ini. Masuk kesimpulan, yaitu ada 2 kesimpulannya ditarik dari kesimpulan yang tersebut. Yang pertama adalah tindak pidana pemalsuan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Brian Marlin ini. Dalam mewujudkan tindak pidana ini, maka penyidik perlu melakukan pengembangan atau menganalisa lebih lanjut dengan dugaan keterlibatan PT Prudensial ini. Dalam mewujudkan delik ini, apakah dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pemalsuan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun karena kelainan. Karena itu Perma 13/2016 tadi pada pasal 55 KUHP perlu dijadikan sandaran dalam mengetahui dan mengalami keterlibatan PT Prudensial ini. Dan yang kedua, yaitu kesimpulannya, dugaan tindak pidana asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 75 junto pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40/2014 tentang perasuransian yang diduga dilakukan oleh Brian Marlin ataupun PT Prudensial patut didalami karena unsur-unsur pasal ini memiliki keterkaitannya dan perbuatan dilakukan oleh Brian Marlin dan ataupun PT Prudensial. Sekian hasil makalah ataupun presentasi saya. Saya Putri Angel Kusmasari mengundur diri. Jika ada salah kata ataupun salah kalimat, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.